Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas isi dari bab 5 buku berjudul Yang Indah, Berfaedah dan Kamal, Sejarah Sastra Melayu dalam abad 7-19. Judul bab 5-nya sendiri adalah Sistem Genre Sastra Melayu Klasik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Hayarnisa Salsabila Aulia Zahra yang ber-NPM 1801-1022-0004 dan teman saya, Sukma Anjas Asmara yang ber-NPM 1801-1022-0100. Baik, kita mulai pembahasan pertama. Baik, kami akan membahas yang pertama, apa yang dimaksud dengan sastra Melayu klasik. Yang kedua, genre-genre dalam sastra Melayu klasik. Dan yang ketiga, kesimpulan. Yang pertama, apa itu sastra Melayu klasik? Sastra Melayu klasik merupakan karya sastra berbahasa Melayu yang pada mulanya ditulis dalam huruf Arab Melayu. Dalam buku pengantar teori filologi disebutkan bahwa periode sastra Melayu klasik diawali ketika pengaruh Eropa belum masuk secara intensif di wilayah Nusantara. Sastra Melayu klasik memiliki ciri khas tersendiri dari pengarang, pembaca, penyajian cerita, tokoh, dan alur. Sastra Melayu klasik mencerminkan wajah tradisional karena dibuat oleh masyarakat dalam keadaan masih tradisional. Selanjutnya, asal-muasal perkembangan dan ragam-ragam syair. Syair berasal dari kata Arab syair yang artinya sajak atau puisi. Syair menjadi bentuk genre pokok puisi tertulis Melayu selama periode klasik. Syair berupa kuartan-kuartan berima tunggal yang memiliki pola A, 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 B, 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 C, 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 dan lain-lain. Dan syair memiliki segi irama yang dapat dikatakan sederhana. Contoh-contoh syair yang tertua terdapat pada puisi karya Hamzah Fansuri, yang salah satunya adalah syair berjudul Syair Burung Unggas. Selanjutnya, ragam-ragam syair. Pada abad ke-16 sampai 19, ragam-ragam syair masih bersifat sementara. Penggolongan seperti syair romantis, syair sejarah, syair alegoris, syair keagamaan, dan syair didaktis disebut sementara karena hanya bertumpu pada isi, tema, dan tokoh saja. Penggolongan tersebut tidak termasuk ke dalam ragam syair itu sendiri yang didukung oleh suatu analisis terhadap kekhususan sifat-sifat persajakan dan sistem citra-citra dan tamsil-tamsil di dalamnya. Sekurang-kurangnya, syair melalui dua tahap. Tahap yang pertama ialah tahap Hamzah dan yang kedua adalah tahap pasca Hamzah. Tahap-tahap tersebut masing-masing berlangsung selama akhir abad ke-16 hingga paruh pertama abad ke-17 dan akhir abad ke-17 sampai abad ke-19. Dari kedua sifat tersebut dapat dibedakan atas dasar hubungan antara tiga sifat-sifatnya yang istimewa, yaitu A. Derajat isosilabisme dalam larik, B. Jenis rima yang lazim terdapat dalam syair, dan C. Ciri-ciri khas kelompok rima yang paling lazim digunakan. Selanjutnya, asal-muasal kitab dan cermin didaktis atau hidayat. Kitab dan cermin didaktis atau hidayat kadang disebut juga nasihat merupakan dua struktur genre baru dalam sastra Melayu. Namun, dua struktur genre ini sudah merupakan bagian kesusastraan Melayu dalam periode klasik dan untuk pertama kalinya muncul di Aceh. Kitab tiada lain adalah anak Melayu untuk karangan-karangan sistematis Arab dan Parsi, yang khususnya karangan-karangan tentang keagamaan dan mistik, yang juga merupakan sumber asal-muasal kitab tersebut. Hal ini diyakini karena dalam pernyataan L. Burkle yang menegaskan bahwa Syarab al-Ashikin milik Hamzah Fansuri merupakan contoh pertama dari struktur genre kitab yang dibuktikan dengan kenyataan bahwa Hamzah Fansuri merasa perlu untuk mengemukakan definisi tentang karangannya. Berikut merupakan pernyataan dari Hamzah Fansuri, yaitu ketahui bahwa fakir daif
Hamzah Fansuri hendak menyatakan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ma'rifat Allah dengan bahasa Jawi dalam kitab ini, insya Allah supaya segala hamba Allah yang tidak tahu akan bahasa Arab dan bahasa Parsi supaya dapat memecahkan dia. Struktur-struktur genre sastra Melayu dalam periode klasik. Seperti yang diketahui, peristilahan tentang struktur-struktur genre yang digunakan oleh para sastrawan Melayu dalam periode klasik mencakup istilah-istilah seperti hikayat, syair, sejarah atau salsilah, kitab, dan hidayat. Struktur genre tersebut terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama meliputi istilah sejarah atau salsilah, dan hidayat atau nasihat. Struktur ini memiliki sifat baik isi ataupun bentuk kurang lebih stabil dan homogen. Golongan pertama ini hanya memenuhi satu lingkup fungsional, yakni lingkup faedah. Sedangkan golongan kedua ialah istilah-istilah hikayat, syair, dan kitab yang menunjuk pada karangan-karangan yang sifat isinya adalah heterogen atau berbeda-beda. Berbeda dengan golongan pertama, golongan kedua ini mencakup atau memenuhi beberapa lingkup fungsional. Pada akhirnya, istilah-istilah yang tersebut atau termasuk dalam golongan pertama itu dapat dipandang sebagai penentuan terhadap istilah-istilah dalam. Selanjutnya, dalam golongan kedua, istilah hikayat digunakan untuk semua prosa beletri yang sebagian dari karangan tersebut bersifat sejarah, hagiografi, dan beberapa karangan yang mirip dengan kitab seperti kitab seribu. Istilah syair meliputi semua puisi naratif apapun yang mengandung karangan-karangan romantis, sejarah, didaktis, dan mistik agamis. Setelah kitab, ialah semua karangan sistematis ilmiah apapun, terutama yang bersifat keagamaan, fikih, usul ad-din, kalam, dan tasawuf. Selanjutnya, komposisi sastra Melayu klasik. Dalam sistem sastra, terdapat istilah yang dinamakan lingkup fungsional, yaitu lingkup yang dibatasi atau ditentukan berdasarkan fungsi dari karya sastra tersebut. Terdapat 3 lingkup, yakni lingkup keindahan, lingkup faedah, dan juga lingkup kesempurnaan rohani. Dalam sastra Melayu klasik, karya-karya sastra yang mencakup lingkup keindahan, yakni ada genre prosa atau hikayat yang berjenis sintetis, atau biasanya disebut dengan hikayat petualangan ajaib. Lalu juga ada genre syair romantis dan juga genre syair alegoris. Yang kedua adalah lingkup faedah. Genre yang termasuk dalam lingkup faedah ini, pertama ada sastra cermin didaktis. Sebagian besar, sastra cermin didaktis disusun berdasarkan karya-karya Islam yang bersumber dari India. Yang kedua, ada genre historiografi Melayu. Berbeda dengan sastra cermin didaktis, historiografi Melayu merupakan bagian yang paling asli dari sastra Melayu tradisional. Yang ketiga adalah lingkup kesempurnaan rohani. Genrenya yang pertama adalah sastra kitab, sejenis karangan keagamaan yang khas ilmiah dalam metode penyampaian isinya, disusun terutama untuk murid-murid pesantren dan anggota-anggota tarekat sufi. Yang kedua adalah hikayat hagiografi. Walaupun dalam banyak hal mirip dengan hikayat petualangan ajaib dan sastra cermin didaktis, hikayat jenis ini tidak melukiskan tokoh satria dan sopan santun yang mencapai sukses dalam kehidupan duniawi. Lalu ada sastra-sastra sufi. Yang terakhir adalah syair yang berbau mistik keagamaan, yang mengurai ajaran mistik dengan terang. Kesimpulannya, sistem genre sastra Melayu klasik tidak terlepas dari munculnya struktur-struktur baru, seperti syair, sastra kitab, dan juga sastra cermin didaktis. Peristilahan tentang struktur-struktur genre yang digunakan oleh para sastrawan Melayu dalam periode klasik mencakup istilah-istilah seperti hikayat, syair, sejarah atau salsilah, kitab, dan hidayat, yang terbagi menjadi 2 golongan. Begitupun dipengaruhi oleh lingkup fungsionalnya yang terbagi menjadi 3 lingkup, yaitu lingkup keindahan, lingkup faedah, dan juga lingkup kesempurnaan rohani. Referensi
Braginsky, V.I. 1998, Yang Indah Berfaedah dan Kamal, Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7-19 Jakarta, Ines. Sekian dan terima kasih.